Baik, selamat malam ya kawan. Ini memenuhi pertanyaan dari teman-teman kemarin ya. Apa sih yang disebut sertifikat layak fungsi itu, seperti apa bentuknya dan seperti apa berkasnya. Kali ini akan kami berikan sebuah contoh ya, bentuk lembaran atau bentuk sertifikat layak fungsi itu seperti apa gitu, akan kami jelaskan satu persatu kali ini. Untuk sertifikat layak fungsi itu tampilannya di halaman pertama seperti ini ya kawan. Di area depan ini ada tulisan sertifikat layak fungsi. Ini untuk yang menerbitkan dari Dinas Pekerjaan Umum ya kawan. Biasanya ini bekerja samanya dengan sistem online-nya SIMPG. Untuk tampilan berkasnya seperti ini. Di sini ada nomor SLF sertifikat layak fungsi, tanggal, atas nama pemilik, fungsi bangunan gedung, jenis bangunan gedung, nama bangunan gedung, dan lokasi ya kawan. Untuk kali ini akan kami beri contoh nih di daerah Kabupaten Sragen. Ini untuk tampilannya ya kawan. Kalau cara mendapatkan sertifikat layak fungsi ini apa aja persyaratannya, kami jelaskan di video lain ya kawan. Ini hanya mereview apa sih sertifikat layak fungsi dan apa aja yang ada di dalam sertifikat layak fungsi ini, dan bentuknya seperti apa gitu akan kami jawab satu persatu. Ini sebenarnya seperti sertifikat ini, tapi bentuknya itu adalah kayak surat ya kawan. Seperti lembaran kertas saja, ada penjelasan bahwa saatnya bangunan ini sudah mempunyai keandalan atau sudah melakukan kajian teknis. Seperti ini lembar kedua. Di sini ada logonya Garuda, Pemerintah Republik Indonesia, pernyataan pemenuhan standar. Ini memang dibutuhkan ya kawan, kalau memang perusahaannya ini di bidang ekspor impor itu selalu ditanyakan untuk kepemilikan sertifikat layak fungsi atau keandalan bangunan gedungnya. Di sini ada nomor lampiran pemohon sertifikat layak fungsi perihal pernyataan pemenuhan standar teknis bangunan gedung. Ini sudah dijelaskan di sini ya, nama pemilik, fungsi bangunan, nama bangunan gedung, luas bangunan, jumlah lantai atau tinggi bangunan, luas tanah, dan pemilik tanah ya. Ini ditetapkan di mana, atas nama Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Ini secara online semua ya, tanda tangannya ini online ya kawan. Seperti ini sebagai contoh saja. Kalau kawan-kawan kemarin ada yang tanya seperti apa sih bentuknya sertifikat layak fungsi itu ya, seperti ini bentuknya lembaran. Nanti juga dikasih plakat juga, nanti plakatnya akan kami jelaskan juga di video lain ya kawan. Ini kami fokuskan untuk video di bentuk sertifikat layak fungsinya. Ini untuk keterangan bisa dibaca sendiri. Ini di lembar ketiga. Sini ada hampir sama seperti tadi, pemerintah daerah Kabupaten Sragen, surat keterangan bangunan gedung dan layak fungsi. Ini untuk kodnya standarnya seperti ini, berdasarkan surat pernyataan kelayakan bangunan gedung dan atau rekomendasi nomor SK-nya menyatakan bahwa bangunan apa, jenis bangunan gedung untuk apa, misalnya untuk perindustrian, fungsi bangunan gedung, usaha, dan nomor IMB kalau sudah punya IMB, atau nomor PPG kalau
memang sudah memiliki persetujuan bangunan gedung atas nama atau pemilik bangunan gedung. Ini untuk lokasi dinyatakan sebagai layak fungsi. Nah, di sini kalau memang sudah layak fungsi ada keterangan layak fungsi ya kawan, seluruhnya atau sebagian. Ini sesuai dengan lampiran-lampiran surat keterangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keterangan ini. Surat keterangan ini berlaku sampai 5 tahun sejak diterbitkan. Ya, ini di sini akan kami jelaskan untuk jangka waktunya ini 5 tahun ya kawan. Jadi setelah 5 tahun nanti sebuah perusahaan atau yang mempunyai sertifikat layak fungsi ini harus mengajukan kembali atau dilakukan kajian ulang, baik menggunakan perseorangan ataupun perseroan terbatas. Kalau ketentuannya untuk bangunan sederhana itu bisa perorangan ya kawan, bisa seorang tenaga ahli arsitek atau tenaga ahli bangunan gedung itu bisa. Cuman kalau untuk bangunan kompleksitas tidak sederhana, di atas, kalau rumah itu satu lantai di atas 75 meter atau 2 lantai 92 meter persegi, itu sudah di atas itu sudah dikatakan bangunan tidak sederhana. Untuk batasannya seperti itu tadi maksimal. Selanjutnya untuk lembar berikutnya itu hampir sama seperti tadi ya kawan. Ini pemerintah Republik Indonesia, cuman bedanya tadi kalau yang satu kan logonya di atas adalah pemerintah daerah yang kabupaten yang menerbitkan. Kalau ini sudah Garuda seperti OSS ya. Pemerintah Republik Indonesia, satu layak fungsi bangunan gedung, nomor berdasarkan surat pernyataan pemeriksaan layak fungsi bangunan gedung, menyatakan bahwa nama bangunan gedung apa, fungsi usaha apa, perindustrian, nomor PPG ya seperti ini. Bersama ya kawan dengan tadi, bisa dibaca sendiri. Seperti ini tadi yang tanya bentuknya seperti apa. Sebenarnya cuman berapa lembar aja ini untuk sertifikat layak fungsi. 1, 2, 3, ada 4 ya kawan, 4 lembar seperti ini aja. Cuman prosesnya memang lama kawan. Untuk pengurusan sertifikat layak fungsi ini pengurusannya lumayan lama ya, tergantung pemerintah daerahnya masing-masing dan kabupaten atau kota apakah sudah siap untuk melakukan penerbitan sertifikat layak fungsi sistem online atau belum. Kalau memang daerahnya belum ya belum bisa diterbitkan, karena untuk penerbitan sertifikat layak fungsi ini pengajuannya secara online, cuman nanti pengkajian dan itunya tidak online ya kawan. Kita harus melakukan pertemuan atau pembahasan bersama dengan dinas terkait, biasanya dari dinas pekerjaan umum dan dinas yang terkait baik damkar dari LH gitu. Jadi bagaimana rutenya untuk melakukan pengurusan sertifikat layak fungsi? Itu alurnya harus bekerja sama dengan konsultan pengkaji teknis ya. Dari konsultan pengkaji teknis nantinya melakukan kajian keandalan bangunan gedung baik dari arsitektural, struktural, dan mekanikal elektrikal. Nanti kalau sudah dilakukan pengkajian dan menerbitkan sebuah laporan kajian ya kawan, untuk kesimpulan kelayakan bangunan gedung nanti bisa diajukan secara online lewat JIMPG. Bisa dikunjungi, nanti linknya akan kami berikan. Nanti setelah diajukan dari tim TPT, tim teknis dari pekerjaan umum ataupun dari PTSP kabupaten atau kota,
itu sudah ada operatornya kawan. Dari tim teknisnya akan melakukan pengecekan kelengkapan berkasnya sudah memenuhi atau belum. Kalau sudah memenuhi baik dari yang disyaratkan, nanti akan dilakukan sidang paparan dari konsultan pengkaji dan didampingi owner dan dari tim teknis dan dihadiri dari TPA, tenaga ahli profesi yang bekerja sama dengan dinas terkait, dari dinas PU ataupun dinas PTSP. Nantinya akan mengkaji ulang kajian dari konsultan pengawas konsultan pengkaji maksud kami, apakah sudah sesuai atau belum dan sesuai dengan peraturan yang terkait atau belum, baik secara struktural, struktur dan ME-nya sudah memenuhi dengan kriteria keandalan bangunan gedung atau belum. Nanti kalau sudah, baru dilakukan pernyataan berita acara bahwasanya bangunan layak fungsi. Selanjutnya akan diterbitkan ini surat sertifikat layak fungsi ya kawan. Ini tidak lama, nanti bisa 1 minggu sudah bisa terbit untuk sertifikat layak fungsinya. Itu kalau sudah semua persyaratan dinyatakan sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun kalau memang masih ada catatan yang belum dipenuhi, nanti akan timbullah sebuah catatan di berita acara dan dilakukan pengajian ulang atau melakukan rekomendasi yang dilakukan baik dari konsultan pengawas ataupun tim tenaga ahli profesi dari arsitek struktur dan MEP, dan nanti akan kita kaji ulang. Kalau memang sudah dilakukan perbaikan atau menjalankan apa yang sudah direkomkan, nanti akan dilakukan sidang ulang. Dan setelah sidang ulang, kalau sudah memenuhi, akan juga akan dilakukan pemaparan lagi dan penelitian ulang. Setelah sudah sesuai dan apapun yang menjadi catatan rekomendasi dari pengkaji teknis atau TPT, TPA, nanti akan diterbitkan berita acara bahwasanya sudah sesuai dan akan diproses selanjutnya di sistem online. Nanti suratnya ini akan diterbitkan dan diberikan plakat ya. Di plakat itu tertuliskan jenis bangunannya apa, terus okupansinya berapa. Yang di sini yang dimaksud okupansi itu jumlah kapasitas pengguna kawan. Orangnya itu yang dihitung berdasarkan kapasitas bangunan itu berapa orang gitu, jadi maksimal. Jadi waktu pengisian itu dari konsultan pengkaji ataupun arsitek harus dikaji ulang berdasarkan kebutuhan penghuninya ya kawan. Jadi maksimalnya berapa nanti ditulis di plakat, dan plakat itu bisa diupdate tiap 5 tahun seperti halnya saat melakukan penerbitan ulang sertifikat layak fungsi ini ya kawan. Mungkin nanti kalau masih ada yang ditanyakan seputar dengan sertifikat layak fungsi ini, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar ataupun di chat via WA ya kawan. Kami akan share di kolom deskripsi. Nanti akan kami bantu menyelesaikan sebuah kendala kawan-kawan. Nanti kalau menanyakan apa saja persyaratan yang digunakan untuk sertifikat layak fungsi, nanti akan kami kirimkan linknya ya kawan. Sudah kami jelaskan di video lain persyaratan untuk sertifikat layak fungsi itu apa aja, terus bagaimana pengurusannya, tahap-tahapnya apa, nanti akan kami jelaskan di video lain biar tidak memperpanjang video kali ini. Baik, terima kasih kawan. Selamat malam. Semoga sedikit memberikan pencerahan ya kawan mengenai
dokumen sertifikat layak fungsi bangunan gedung.